Halo, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai diet pada gizi buruk. Gizi buruk atau KEP ini adalah suatu keadaan di mana anak tampak sangat kurus yang ditandai dengan berat badan menurut tinggi badan atau berat badan menurut panjang badan itu berada pada kurang 70% median atau nilai set score kurang dari minus 3 standar deviasi, dan kadang-kadang juga disertai dengan UDEM. Gizi buruk atau KEP ini terdapat 3 jenis. Yang pertama itu marasmus, yang kedua itu adalah kwashiorkor, yang ketiga adalah gabungan dari marasmik dan kwashiorkor. Marasmus ini biasa disebabkan oleh kurang asupan energi dalam jangka waktu yang lama. Sedangkan kwashiorkor ini lebih karena kekurangan protein dan bisa juga diakibatkan oleh penyakit. Banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya gizi buruk. Tetapi 2 faktor langsung penyebab gizi buruk adalah asupan makan dan penyakit infeksi. Sedangkan faktor lain adalah faktor yang tidak langsung. Di antaranya adalah persediaan makan. Kalau penyediaan makanan di rumah kurang, otomatis akan mengakibatkan kurangnya asupan makan pada anak balita. Demikian juga dengan perawatan ibu dan pelayanan kesehatan. Kalau perawatan anak dan ibu serta pelayanan kesehatan ini kurang, ini akan mengakibatkan tingginya penyakit infeksi pada anak. Sedangkan faktor tidak langsung yang lain itu adalah kemiskinan, kurangnya pendidikan, kurangnya keterampilan ibu, dan sosial ekonomi. Ya, jadi yang perlu diingat di sini adalah ada 2 faktor utama, 2 faktor langsung yang menyebabkan terjadinya gizi buruk, yaitu asupan makan dan penyakit infeksi. Sedangkan penyebab tidak langsung itu banyak faktor. Ya. Oke, apa yang terjadi apabila seorang anak itu mengalami gizi buruk? Yang terjadi adalah gangguan fungsi organ, ya, di mana organ jantung, saluran cerna, ginjal, dan organ-organ yang lain semua terganggu. Akibatnya apa? Fungsi metabolisme juga tidak bisa berlangsung dengan normal, tidak bisa berjalan dengan normal. Kemudian terjadi penurunan daya tahan tubuh. Apabila terjadi penurunan daya tahan tubuh, anak itu akan mudah terserang penyakit infeksi. Ya, akhirnya anak mudah sakit. Yang berikutnya lagi ada gangguan pertumbuhan. Pertumbuhan ini macam-macam. Ada pertumbuhan tinggi badan, ada pertumbuhan otak, dan lain sebagainya. Nah, yang paling parah itu terjadi apabila anak usia balita ada gangguan pertumbuhan tinggi badan. Kalau terjadi gagal tumbuh, itu dampaknya tidak cuma pada saat balita saja, tetapi akan sampai pada masa dewasa. Anak-anak yang pertumbuhannya kurang itu akan pendek. Anak pendek nantinya pada saat dewasa nanti dia lebih mudah untuk terserang penyakit tidak menular seperti DM, kemudian jantung, hipertensi, stroke, dan lain sebagainya. Ya, yang paling parah itu adalah peningkatan mortalitas. Angka kematian anak gizi buruk itu tinggi. Jadi anak-anak yang menderita gizi buruk ini lebih berisiko untuk terjadi kematian. Sehingga kita harapkan anak-anak balita kita tidak berada pada status gizi yang buruk. Harapannya semua anak itu bisa menjadi status gizi yang normal. Nah, bagaimana proses asuhan gizi terstandar pada anak gizi buruk? Sebelum kita lanjut pada proses asuhan gizi standar pada gizi buruk, mungkin perlu kita ingat lagi kembali apa saja sih langkah-langkah dari PAGT. Jadi PAGT itu terdiri dari 4 langkah. Langkah yang pertama adalah pengkajian gizi. Pengkajian gizi ini yang dikaji adalah data antropometri, data biokimia, data fisik klinis, data riwayat makan, dan data riwayat personal. Kegiatan yang kedua adalah menentukan atau merumuskan diagnosa gizi. Langkah yang ketiga adalah melakukan intervensi gizi. Intervensi gizi ada 4 macam. Yang pertama adalah pemberian makan,
yang kedua adalah edukasi gizi, yang ketiga konseling gizi, yang keempat adalah rujukan gizi. Dan langkah PAGT yang keempat itu adalah monitoring dan evaluasi gizi. Pengkajian gizi pada anak gizi buruk dimaksudkan untuk menemukan masalah gizi pasien berdasarkan data antropometri, biokimia, fisik klinis, riwayat makan, dan riwayat personal. Pengkajian data antropometri akan menggunakan berat badan dan tinggi badan anak. Apabila saat penentuan status gizi, anak berada pada berat badan menurut umur lebih dari 60% median atau berada pada -2 sampai dengan -3 standar deviasi, itu perlu dilihat apakah anak ada UDEM atau tidak. Kalau ada UDEM, anak termasuk dalam gizi buruk. Apabila penentuan status gizi menggunakan indikator berat badan menurut umur berada pada kurang dari 60% median atau berada pada kurang dari -3 standar deviasi, maka perlu ditentukan lagi status gizi menggunakan indikator berat badan menurut panjang badan untuk melihat proporsi antara tinggi badan anak dengan berat badan anak. Kalau hasil pengukuran indikator berat badan menurut panjang badan berada pada kurang dari -3 standar deviasi, anak baru dikatakan gizi buruk. Tetapi kalau didapatkan hasil indikator berat badan menurut panjang badan anak berada di atas -3 standar deviasi, berarti anak termasuk gizi kurang. Untuk pengkajian data biokimia, pemeriksaan laboratorium yang sering diperiksa itu adalah gula darah, kemudian keadaan anemia, tes TB, dan lain sebagainya. Nah, pada pemeriksaan laboratorium sering ditemui anak-anak gizi buruk itu masuk dalam keadaan hipoglikemi atau kadar gula darah yang sangat rendah, kemudian mengalami anemia, terdapat penyakit infeksi. Beberapa penyakit infeksi yang menyertai itu ada malaria, kemudian ada TB, dan lain sebagainya. Keadaan infeksi itu juga ditandai dengan WBC yang tinggi, pemeriksaan WBC yang tinggi. Selain itu, anak-anak dengan gizi buruk itu juga masuk dengan kadang-kadang dijumpai dengan gangguan pernafasan, gangguan jantung, dan lain sebagainya. Dan keadaan albumin yang rendah atau yang biasa dikenal dengan hipoalbumin. Pada pengkajian data fisik klinis, kita akan mengamati tanda-tanda klinis pada anak gizi buruk. Tanda klinis anak marasmus berbeda dengan tanda klinis pada anak kwashiorkor. Pada anak marasmus itu ditandai dengan anak yang kurus kering, mukanya seperti orang tua, kemudian terdapat keriput, matanya cekung, tulang-tulangnya kelihatan. Sedangkan pada kwashiorkor itu anak tidak terlalu kurus, bahkan anak terlihat agak gemuk, ditandai dengan moon face. Moon face itu adalah wajah yang seperti bulan. Kemudian ada udem pada kaki ataupun bagian-bagian tubuh tertentu. Untuk tanda klinis yang lain, silakan dibaca slide berikut. Data klinis yang lain itu adalah suhu tubuh. Anak dengan gizi buruk terkadang masuk dalam keadaan hipotermi. Hipotermi adalah keadaan di mana suhu tubuh itu di bawah batas normal. Ya, di bawah 36 derajat Celcius itu apabila diukur pada ketiak, dan di bawah 35,5 derajat Celcius apabila diukur melalui anus. Selain suhu, tanda klinis anak gizi buruk yang lain itu adalah nadinya tidak teraba. Ya, kadang-kadang anak-anak gizi buruk itu masuk dengan keadaan nadi tidak teraba, tekanan darah juga yang rendah, dan turgor kurit yang rendah. Turgor kurit itu adalah suatu keadaan kekenyalan dari kulit. Itu biasanya kalau Anda mencubit kulit kalian, saat dilepas
itu dia akan kembali seperti semula. Nah, tetapi pada anak-anak gizi buruk, terutama yang mengalami dehidrasi, itu pada saat kulitnya dicubit, dia tidak akan kembali seperti semula dengan waktu yang cepat. Anda boleh mencoba untuk mencek turgor kulit kalian, apakah turgor kulitnya bagus atau tidak. Ya, jadi salah satu tanda anak gizi buruk itu adalah turgor kulitnya rendah, yang menandakan bahwa dia mengalami dehidrasi. Pengkajian riwayat makan pada anak gizi buruk ini adalah hal terpenting. Karena seperti sudah dijelaskan di depan tadi, bahwa salah satu penyebab langsung dari gizi buruk adalah asupan makan yang kurang. Nah, asupan makan pada anak ini dimulai sejak dia bayi. Bagaimana riwayat pemberian makan sejak anak itu lahir? Apakah dia mendapatkan ASI eksklusif? Apakah MPASI dan penyapihannya itu diberikan dengan benar? Bagaimana kebiasaan makan sekarang? Termasuk berapa frekuensi makan, berapa kali dia makan, apakah ada selingannya atau tidak, bagaimana susunan hidangannya setiap kali makan, dan bahan makanan apa yang sering dia konsumsi. Yang tidak ketinggalan juga jumlah yang dikonsumsi, apakah sudah sesuai dengan kebutuhan atau belum. Nah, praktik pemberian makan yang diberikan kepada anak ini perlu dicermati, perlu disimpulkan, perlu dianalisis untuk mendapatkan apakah ada masalah pemberian makan pada anak sehingga anak ini menjadi gizi buruk. Ini hal yang penting. Jadi, ini harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Pengkajian riwayat personal ini adalah untuk mendapatkan apakah ada faktor-faktor penyebab tidak langsung yang menyebabkan anak mengalami gizi buruk. Di antaranya yang perlu digali pada riwayat personal itu adalah keadaan sosial ekonomi keluarga, keadaan lingkungan. Keadaan lingkungan di sini berkaitan dengan sanitasinya, kemudian bagaimana pengetahuan gizi orang tuanya, bagaimana keterampilan orang tua dalam menyiapkan makanan anak, apakah anak pernah menderita penyakit sebelumnya yang parah, ya, bagaimana imunisasi anak sebelumnya, apakah anak mendapatkan imunisasi yang lengkap atau tidak pada saat bayi, dan bagaimana orang tua menggunakan pelayanan kesehatan atau datang ke posyandu untuk memantau kesehatan dari anak. Nah, riwayat personal ini nanti akan menemukan nih bahwa anak ini mungkin menjadi gizi buruk karena penyebab tidak langsung, bukan penyebab langsung. Langkah kedua dalam PAGT itu adalah merumuskan diagnosa gizi. Diagnosa gizi pada kasus gizi buruk itu bisa berasal dari domain intake, bisa berasal dari domain klinis, dan bisa berasal dari domain behavior. Contoh problem yang berasal dari domain intake itu adalah adanya KEP atau malnutrisi. Asupan oral tidak adekuat. Sedangkan contoh dari diagnosa gizi yang berasal dari domain klinis itu adalah berat badan kurang. Sedangkan contoh diagnosa gizi yang berasal dari domain behavior adalah pengetahuan kurang serta akses makanan yang terbatas. Tentu saja diagnosa gizi tidak hanya dari sini, ya, tidak hanya dari dicontohkan. Anda bisa merumuskan diagnosa gizi berdasarkan masalah-masalah yang dijumpai pada pengkajian antropometri, biokimia, fisik klinis, riwayat makan, dan riwayat personal sebelumnya. Dan perlu diingat, diagnosa gizi itu bukan terdiri dari problem saja, tetapi merupakan rangkaian dari problem, etiologi, sign, dan simptom. Oh ya, pada saat Anda membuat diagnosa gizi, jangan ngarang ya. Buatlah berdasarkan buku diagnosa gizi. Problem diagnosa gizi sudah ada. Tinggal Anda mencari etiologi dan sign simptom yang bisa dilihat pada buku diagnosa gizi.
Dalam penanganan gizi buruk, ahli gizi itu akan berkolaborasi dengan dokter, dengan perawat, dan tenaga kesehatan lainnya. Untuk tata laksana gizi buruk sendiri itu ada 3 fase. Yang pertama ada fase stabilisasi yang berkisar 1-7 hari anak masuk di rumah sakit atau di pusat pelayanan kesehatan. Fase kedua adalah fase transisi dan fase rehabilitasi. Nah, untuk tata laksana gizi buruk sendiri itu ada 10 langkah yang bisa Anda saksikan di layar ya. Nah, pada gizi itu nanti akan fokus pada pemberian makan. Jadi, pemberian makan pada anak gizi buruk itu berbeda-beda antara fase stabilisasi, transisi, dan rehabilitasi. Nanti bagaimana pemberian makannya akan dibahas pada slide berikutnya. Nah, secara umum, tujuan penata laksanaan diet pada anak gizi buruk itu adalah memberikan makanan tinggi energi dan protein secara bertahap sesuai dengan keadaan pasien untuk mengejar ketertinggalan pertumbuhan ya, untuk mencapai gizi yang optimal. Untuk jenis dietnya ada diet fase stabilisasi, diet fase transisi, dan diet fase rehabilitasi. Pemberian makan pada fase stabilisasi bertujuan untuk mencegah terjadinya re-feeding syndrome. Re-feeding syndrome ini adalah suatu keadaan perubahan metabolisme yang mendadak akibat pemberian energi yang berlebihan pada pasien-pasien gizi buruk. Nah, pasien gizi buruk ini dulunya mereka mengalami kekurangan energi yang sangat lama sehingga tubuh sudah terbiasa dengan kondisi kurang energi. Nah, pada saat diberikan energi yang tinggi, ini tubuh tidak bisa menyesuaikan diri sehingga metabolismenya jadi kacau. Dan kekacauan ini bisa mengakibatkan salah satunya adalah tekanan darah rendah, gagal jantung, gagal ginjal, bahkan bisa terjadi kematian mendadak. Sehingga pada pasien-pasien gizi buruk yang baru masuk ke pusat pelayanan kesehatan, hati-hati dalam pemberian makannya pada fase stabilisasi. Formula 75 atau F75 merupakan formula standar WHO yang diberikan pada anak gizi buruk fase stabilisasi. Formula ini terdiri dari susu, gula pasir, minyak, larutan elektrolit, dan air. Mengandung 0,75 kalori per cc-nya. Pemberian F75 itu dapat diberikan langsung kepada anak dengan menggunakan sendok atau pada anak-anak yang sangat lemas dan tidak merespon apabila diberi dengan menggunakan sendok. Ini biasanya diberikan dengan NGT, nasogastric tube. Pemberiannya melalui pipa dari hidung ke lambung. Nah, pada anak-anak yang masih bisa menerima F75 menggunakan oral, ya, ini sebaiknya ibunya juga diikutkan serta dalam memberikan makan pada anak. Ajari ibu untuk memberikan F75 pada anak. Bagaimana cara memberikannya, dan jangan membiarkan anak makan sendiri. Nah, peran serta ibu dan kesabaran ibu dalam memberikan makan pada anak ini akan meningkatkan keberhasilan penanganan gizi buruk pada balita. Fase transisi merupakan peralihan dari fase stabilisasi ke fase rehabilitasi. Anak-anak yang sudah stabil, yang sudah teratasi penyulit-penyulitnya, diantaranya hipoglikeminya sudah teratasi, hiponatreminya sudah teratasi, kemudian shocknya sudah teratasi, ini sudah bisa dipindahkan ke fase transisi. Nah, fase transisi ini bisa dimulai dari hari ketiga, tetapi masing-masing pasien berbeda. Ada yang sampai dengan hari ketujuh dia masih fase stabilisasi. Jadi kondisi anak itu berbeda-beda tergantung dari keadaan tubuhnya. Nah, pemberian makan pada fase transisi ini tujuannya adalah untuk mempersiapkan anak mendapatkan energi yang tinggi untuk tumbuh kejar.
pada fase rehabilitasi. Kebutuhannya juga sudah mulai ditingkatkan. Yang awalnya 80 kalori per kilogram berat badan, ini sudah bisa mencapai 100 sampai 150 kalori per kilogram berat badan. Pada fase transisi, makanan yang diberikan adalah formula WHO 100. Kenapa diberi nama formula WHO 100? Karena 1 cc itu mengandung 1 kilokalori. Sehingga kalau 100 cc mengandung 100 kilokalori. Selain formula WHO, ini juga bisa diberikan formula komersial, tetapi yang komposisinya itu mendekati formula 100 atau sama dengan formula 100. Pada anak-anak yang masih mendapatkan ASI, untuk disarankan tetap memberikan ASI hingga anak berusia 2 tahun. Libatkan ibu dalam pemberian makan kepada anak. Pemberian makan fase rehabilitasi ini dilakukan apabila anak sudah mulai timbul nafsu makannya dan anak sudah bisa makan melalui oral. Nah, tujuan pemberian makan pada fase rehabilitasi ini adalah memberikan makanan yang adekuat untuk mengejar pertumbuhan yang tertinggal dan memotivasi ibu agar tetap memberikan ASI apabila anak masih mendapatkan ASI. Yang berikutnya adalah tujuannya mempersiapkan ibu untuk nanti apabila anak dibawa pulang, itu ibu bisa memberikan makan yang baik, yang sesuai dengan kebutuhan anak. Pada fase ini, anak sudah bisa diberikan makanan padat. Pemberian makanan padat itu sangat tergantung pada keadaan anak. Apabila berat badan anak kurang dari 7 kg, maka anak diberikan makanan yang sesuai dengan umur anak. Apakah akan diberikan makanan lunak, makanan lembik, atau sari buah. Sedangkan pada anak yang beratnya di atas 7 kg, sudah bisa diberikan makanan lunak atau makanan biasa. Makanan pada fase rehabilitasi adalah formula 100 atau formula komersial yang sesuai, ditambah dengan makanan lunak atau makanan lumat atau makanan biasa. Pada fase rehabilitasi, perlu dilakukan edukasi kepada orang tua untuk menangani makan anak pada saat dia sudah kembali ke rumah. Edukasi kepada orang tua yang dilakukan ini mengenai bahan makanan apa yang bisa diberikan kepada anak. Contoh-contoh menu yang baik diberikan kepada anak, susunan hidangan, terus kemudian besar porsi, berapa sih banyaknya nasi yang harus dimakan, berapa banyaknya sayur yang harus dimakan, berapa banyaknya lauk yang harus dimakan. Ini penting karena supaya pada saat di rumah nanti orang tua paham apa yang harus diberikan dan seberapa banyak makanan yang harus diberikan kepada anak. Orang tua juga diajarkan memodifikasi menu. Nah, untuk modifikasi F100 ini bisa dimodifikasi menjadi bentuk lain, tidak hanya bentuk cair. Contohnya adalah membuat kue talam dengan menggunakan F100. Ini juga perlu karena anak-anak itu kalau menunya monoton dia bosan. Nah, saat melakukan edukasi kepada orang tua, memberikan contoh makanan, sesuaikan ekonomi keluarga. Jangan memberikan contoh yang tidak bisa dilakukan oleh orang tua di rumah. Bila perlu, ajarkan cara memasak, cara memasak yang baik, cara memasak yang benar agar zat gizi yang terkandung dalam makanan itu biar tetap baik hingga dimakan oleh anak. Ini adalah resep formula WHO 75 dan formula WHO 100. Dulu itu ada formula WHO 135, tetapi sekarang sudah tidak digunakan. Yang digunakan hanya formula 75 dan formula 100. Nah, bahan-bahan yang digunakan untuk membuat formula WHO ini adalah susu skim, gula pasir, minyak sayur, larutan elektrolit. Nah, larutan elektrolit ini biasanya dalam bentuk saset, itu tersedia dalam bentuk saset dan bisa langsung digunakan. Untuk proses untuk pembuatannya nanti silakan Anda cari ya di internet, juga ada bagaimana cara membuat larutan WHO. Nanti kalau nggak dapat baru hubungi saya ya. Untuk ini cari dulu. Oke?
Nah, berikut ini adalah resomal. Resomal itu adalah cairan pengganti bagi anak-anak yang dehidrasi. Kalau kalian pernah mendengar oralit, ya, pada anak gizi buruk itu tidak bisa diberikan oralit secara langsung, tetapi oralit itu harus diencerkan. Bagaimana cara mengencerkannya? Itu dengan menambahkan gula pasir, larutan elektrolit, dan menambahkan air. Nah, ini yang kemudian disebut dengan resomal. Resomal itu wajib diberikan pada anak yang dehidrasi, anak gizi buruk yang dehidrasi, untuk mengganti cairan tubuh yang hilang dan mengganti elektrolit. Kenapa kok tidak diberikan oralit secara langsung? Karena kalau diberikan oralit secara langsung, itu natrium tubuhnya akan semakin tinggi, dan ini berbahaya bagi anak gizi buruk. Intervensi gizi yang berikutnya adalah edukasi dan konseling gizi. Edukasi dan konseling gizi itu sangat tergantung pada fase pemberian makan pada anak. Apakah dia berada pada fase stabilisasi, transisi, atau rehabilitasi. Pada fase stabilisasi, yang perlu diperhatikan adalah memberikan makan pada anak itu harus hati-hati dan pelan-pelan. Tidak boleh menggunakan botol susu. Gunakanlah gelas, sendok, atau pipet. Dan jangan membiarkan anak makan sendiri. Anak harus selalu didampingi. Bila perlu, anak dipangku dan disuap oleh ibu. Pada fase transisi, edukasi yang diberikan bisa tentang penguatan pada ibu. Bagaimana untuk melanjutkan pemberian ASI dan melibatkan ibu dalam pemberian makan pada anak. Sedangkan pada fase rehabilitasi ini lebih menyiapkan ibu bagaimana untuk dapat menyiapkan makanan bagi anak yang sesuai dengan kebutuhan. Ajarkan contoh-contoh menu, ajarkan cara mengolah makanan yang bervariasi dan menarik serta sesuai dengan kebutuhan dan mencukupi kebutuhan anak. Langkah keempat dalam PAGT adalah monitoring dan evaluasi gizi. Monitoring dan evaluasi gizi ini bertujuan untuk melihat apakah intervensi yang dilakukan oleh ahli gizi ini sudah mendapatkan hasil yang maksimal atau hasil yang diharapkan. Nah, pada pasien gizi buruk, monitoring yang dilakukan ini adalah monitoring asupan makan. Kenapa kok monitoring asupan makan? Karena biasanya pada anak gizi buruk itu asupan makannya kurang, sehingga kita harapkan dengan memonitoring hasil asupan makan, kita melihat progres bagaimana asupan makan dari hari ke hari, apakah bertambah, ataukah tetap, ataukah menurun. Kemudian yang perlu dimonitoring lagi itu adalah peningkatan berat badan. Nah, pada anak gizi buruk ini sebaiknya penimbangan berat badan itu dilakukan setiap pagi sebelum makan. Peningkatan berat badan ini menjadi indikator keberhasilan dari intervensi gizi yang dilakukan. Ini adalah diagram untuk mengecek keberhasilan intervensi gizi. Jadi, anak itu setiap pagi sebelum makan ditimbang. Kemudian kita hitung berapa kenaikan berat badan sekarang dibandingkan berat badan sehari sebelumnya. Apabila kenaikan berat badan itu kurang dari 50 gram per kilogram berat badan per minggu, ini dikatakan tidak berhasil. Nah, kalau dikatakan tidak berhasil, kita harus mencari nih penyebabnya apa. Apakah masih ada penyakit infeksi yang menyertai, misalnya masih ada malaria belum sembuh, atau masih ada TB-nya belum sembuh sehingga berat badannya tidak naik, atau dari segi pemenuhan gizi yang kurang. Nah, pemenuhan gizi yang kurang ini bisa karena asupannya kurang, atau bisa karena adanya gangguan saluran cerna, misalnya ada diare dan lain sebagainya. Nah, kalau asupannya kurang, ini kita cari kenapa kok anak ini asupannya kurang. Apakah karena tidak bisa makan atau tidak mau makan? Kalau tidak bisa makan, berarti yang dilakukan adalah pemberian NGT. Kalau tidak mau makan, berarti yang dilakukan adalah memodifikasi makanan sesuai dengan selera anak. Nah, untuk gangguan saluran cerna,
Ini biasanya terjadi karena ketidakcocokan dengan susu formula yang menyebabkan anak diare. Nah, kalau seperti ini susunya itu bisa diganti dari susu menjadi susu rendah laktosa biasanya, ya, sehingga mencegah terjadinya gangguan saluran cerna pada anak. Nah, apabila kenaikan berat badan sudah sesuai dengan harapan, ini pemberian makan diteruskan, dilanjutkan lagi dengan konseling gizi untuk penguatan kepada orang tua.